Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini kita akan melanjutkan dari sesi sebelumnya, gimana kita mengatur pertemuan kita itu mau dihadiri oleh siapa saja. Karena kita bisa membuat satu pertemuan itu hanya dibatasin, misalnya saya hanya ingin yang boleh ngakses ini hanya orang-orang tertentu yang sudah saya tentukan, yang saya undang, atau saya hanya ingin mengundang orang-orang yang berada di komunitas saya. Di komunitas itu maksudnya gini, ketika kita punya ID Teams sekolah, maka komunitasnya adalah komunitas sekolah. Cirinya di mana? Ketika kita punya akun, itu add belakangnya itu merupakan komunitasnya. Misal @smkn6jember.asia.id, berarti itu komunitasnya adalah komunitasnya SMKN 6 Jember. Nah, kita bisa batasin itu. Caranya gimana ketika meeting itu sudah kita buat dan kita mau batasin gitu. Caranya kita masuk di kalendernya dan kita masuk di Teams-nya, di pertemuannya itu. Atau kita boleh cari lewat kalender, atau kita boleh cari dari di mana pertemuan itu kita letakkan. Kemudian kita masuk, kemudian kita lihat selengkapnya seperti ini, kemudian kita klik meeting option-nya. Oke, otomatis nanti kita diarahkan ke browsernya, bukan lagi di aplikasi Teams-nya. Karena ini sudah saya setting automatic browsernya itu menggunakan Opera Mini. Maka begitu saya klik option-nya, dia akan lari ke Opera Mini. Oke, ini meeting option-nya. Pertemuan pertama 20 Juni jam 7.30 sampai jam 8 itu meeting option-nya ini kita tentukan. Nah, kita boleh lihat ini. Siapa sih yang boleh ikut? People in my organization. Kalau kita punya gunakan smkn6jember.asia.id, maka semua yang di smkn6jember.asia.id boleh ikut itu. Atau yang kedua ini, yang di atasnya, people in my organization and truth organization. Itu maksudnya dia berada di SMKN 6 Jember dan juga berada di Teams yang sudah kita bikin. Kalau tadi di HSJA, maka orang-orang yang sudah didaftar di HSJA 2020 yang boleh ikut itu. Selain itu nggak akan boleh ikut itu. Atau nggak akan bisa masuk itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang atas ini everyone, itu maksudnya semua yang punya akun Teams atau punya akun Microsoft 365, maka dia bisa, misalnya gini, ada dari komunitas lain, atau kita misalnya bikin pertemuan, saya pingin guru-guru dari SMK 4 atau SMK 1 Jember, SMK 1 2, SMK 3, SMK 5 itu ikut. Maka kalau mereka punya akunnya, maka mereka boleh ikut di pertemuan ini. Maka pilihannya adalah everyone. Oke. Tuh. Kemudian always let call by. Nah, ini kalau yang ini maksudnya orang-orang yang tidak terdaftar itu diminta untuk lewatin jalur ini. Biasanya lewat pesan misalnya ini. Misalnya kalau ini saya pilih, nanti ada pilihan ini. Orang-orang yang tidak masuk di organisasinya itu dia harus dapat privilege dulu, dapat izin dulu supaya bisa masuk. Nah, lobbynya ini biasanya yang buat pertemuan ini, yang bisa boleh masuk atau enggak, atau boleh ikut atau enggak. Oke. Always let call. Nah, ini kalau ini berarti nanti dia harus lewat yang punya pertemuan. Moderatornya siapa? Itu yang dia. Tapi kalau ini tidak, itu maka selama yang atas ini terpenuhi, maka proses masuk pertemuannya otomatis. Kalau everyone sih semuanya ini makanya nggak aktif, karena everyone boleh masuk gitu loh. Oke, kemudian announce when call, join or leave. Ada pengumuman nanti bila sudah masuk atau enggak. Oke, bikin aja seperti ini, biarkan everyone. Kemudian who can present, siapa yang boleh present? Everyone. Present itu untuk absen ya. Atau
people in my organization, specific people, atau only me, atau hanya saya saja yang boleh send. Terserah, nanti tinggal pilih aja mana yang mau di. Kalau misalnya kita ingin ada pertemuan itu memang pertemuan semua orang bisa ngakses, ya, ada timbal baliknya, ya biarkan aja everyone seperti ini. Oke, kemudian kita save. Sudah, saat ini kita sudah mengatur optionnya dari pertemuan yang sudah kita buat di sesi sebelumnya. Oke, saya kira itu dulu di sesi ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.